Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan siang ini kita akan membahas tentang larangan memutus tali silaturahim. Pekan lalu kita sudah membahas bahwa di antara keutamaan menjalin tali silaturahim adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjalin hubungan pula dengannya. Kemudian di antaranya juga adalah bahwa Allah akan mudahkan rezeki dia dan Allah akan panjangkan umurnya, baik itu dari sisi keberkahan harta atau keberkahan dari umur, dan akan dicintai oleh keluarganya pula, dan tidak ada dosa yang Allah segerakan di dunia yaitu dan Allah sisakan pula nanti di hari kiamat. Di antaranya adalah qati'atur rahim, yaitu memutus tali silaturahim. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kata beliau, la yadkhul jannata qati'atur rahim. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi jamaah dimuliakan, ini suatu hal yang luar biasa, ancaman kepada orang yang mungkin dia di keluarganya adik dengan kakak. Ini kan silaturahim, ini kan pembahasannya kan dengan keluarga. Sudah saya menjelaskan kemarin bahwa ada 3 tingkatan. Yang pertama albir, yaitu berbakti, yaitu kepada orang tua, birrul walidain. Yang kedua silah, yaitu menjalin silaturahim, yaitu karib kerabat yang ada hubungan rahim kita dengan dia. Yang ketiga barulah namanya ziarah. Ziarah itu mengunjungi keluarga orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, datang kepada kawan, itu namanya ziarah. Ziaratul ikhwan, tingkat nomor 3. Nah, silaturahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak akan masuk surga, berarti ancamannya neraka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa peran atau perkara akhlak, adab ini sangat penting. Yang kita juga sudah sering bahas tentang masalah adab. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih berat di hari kiamat, timbangan seseorang di hari kiamat, yaitu timbangan, yaitu akhlak yang baik, adab yang baik, kan begitu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 25. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu lahum su'ud dar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang merusak janji mereka setelah diikrarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk dijalin, untuk dihubungkan, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi, bagi mereka kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Jadi orang yang memutus tali silaturahim, dalam Al-Quran Allah katakan tempat mereka neraka jahanam. Sebagaimana dalam ayat yang lain pula, surat Muhammad ayat 22 dan 23, surat 47, Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23, maka apakah kiranya fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard, jika kamu berkuasa di muka bumi, kemudian kamu membuat kerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturahim, memutus hubungan kekeluargaan. Orang kadang kalau dia sudah berkuasa, dia akan membuat kerusakan di muka bumi dan dia memutus tali silaturahim. Kemudian ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah mengatakan itulah orang-orang yang mereka dilaknat oleh Allah. Allah buat telinga mereka tuli, Allah bikin mata mereka buta. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita di antara keluarga memutus tali silaturahim. Dan perlu pula diingat,
bahwa silaturahim ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasila alladhi idza qata'a rahimahu wa salaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah penyambung silaturahim yang hanya menyambung silaturahim kalau orang berbuat baik kepada dia, maka dia baik pula sama orang. Bukanlah silaturahim yang begitu, kata Nabi. Akan tetapi orang silaturahim itu adalah al-wasil alladhi idza qata'at rahimahu wa salaha. Kata Nabi SAW, adalah orang yang menyambung tali silaturahim adalah yang tetap menyambung meskipun silaturahimnya diputuskan oleh orang lain. Jadi tingkatan yang paling tinggi dalam silaturahim, pahalanya paling besar adalah dia tetap menyambung silaturahim meskipun orang tetap berbuat buruk kepada dirinya. Makanya dalam satu hadis ada seorang sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya ada keluarga di mana saya selalu menyambung tali silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutusnya. Saya berbuat baik sama mereka, tapi mereka jahat kepada saya." Kata Nabi, "Kalau memang begitu apa adanya yang kamu sampaikan itu, maka sesungguhnya kamu telah memasukkan debu panas dalam mulut-mulut mereka." Kata Nabi, "Dan Allah akan menolongmu." Ini silaturahim yang paling tinggi. Kita tetap baik sama keluarga, tapi keluarga ini jahat sama kita. Tetap peranginya jahat sama kita, memalukan mereka ini. Ini tingkatan paling tinggi. Tingkatan yang nomor 2, yaitu kalau kita dibaikin sama orang, kita baik pula sama dia. Kalau dia jahat sama kita, ya kita mungkin jahat dikit lah sama dia. Ini tingkatan menengah. Tingkatan menengah. Kalau bisa, ya kalau dia baik sama kita baik sama dia, normal lah ini kan. Tapi yang paling berbahaya nomor 3. Yang paling berbahaya nomor 3. Dia sengaja memutus tali silaturahim. Dia tidak ada sedikit menghubungi keluarganya. Dia tidak membantu keluarganya. Dia kasar kepada keluarganya. Ini tempat dia neraka jahanam besok nanti di hari kiamat, dan Allah akan azab dia di dunia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdar ay yu'ajjilullahu ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya wa ma'a ma yadkhiluhu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia dan Allah simpan azabnya di hari kiamat, yaitu bagi orang yang sengaja memutus tali silaturahim. Maka kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya adik, yang punya abang, yang punya kakak, komunikasilah di WhatsApp, cari nomor HP dia, cari di Facebook, mungkin ketemu di situ, atau ada toko dia, tolong hubungi nomor sekian, hubungi dia, komunikasi baik-baik lagi sama dia. Kita mati semua nanti. Besok dari kiamat siapa yang membantu kita kalau bukan orang terdekat kita? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang lain saja kita disuruh berbuat baik oleh Allah, apalagi kerabat yang kita satu rahim, satu orang tua, satu ayah, satu ibu, maka lebih layak untuk kita menjalin tali silaturahim dengan dia. Jangan sampai dendam dibawa mati. Kerabat masa sampai mati, ini orang apa ini? Maka sadarlah kita pun kadang ada juga salah sama dia juga ada salah sama kita. Cuman kita saling memaafkan, dan memaafkan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan komunikasi kita akan kembali baik, dan insya Allah akan dipertemukan di surga Allah satu keluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.